RRQ sih. Wah, Semua kesialan iya. gua menjadi keberuntungan RRQ seperti hari ini. Iya. Aduh, cuma masih cukup adil lah Masih dengan cukup zona adil yang kayak lah, gini. iya, Mereka nggak harus rotasi jauh-jauh. Tapi tau gak apa yang terjadi dengan zona seperti ini? Apa? Ini akan cukup pasif sepertinya untuk beberapa zona ke depan. Karena Iya, semuanya benar. punya tempat soalnya. Kita masih nunggu zona ketiga lagi ya. Iya, tapi saya mau lihat nih di kolom komentar. Apa tuh? Belum ketemu soto ayam, Ada bebegan, udah ada tadi. udah ada. Bebegan, soto ayam sama Odi Gondrong. Oh, di Odi Gondrong. Itu tiga itu tuh yang selalu nonton Tadi dari ada acara-acara dunia games. plan Anang ada loh. Oh, ya, ada ya. Iya. Nah, dan memang tadi- taktis sekali Anda ya, sangat teknis sekali Anda ya. Tapi saya udah lama gak keributan, Ih, udah lama gak berenang, tapi ganti kulit. iya. Mungkin tadi kalau agak lamaan dikit tuh. Iya itu. Agak lamaan dikit. Bukan keriput sih mod itu, Gek. lebih kartumbu, lumut kayaknya. Agak-agak gatal. Betul. Ini nggak tahu nih, mudah-mudahan besok nggak enter win saya. Enter win. Enter win. Benar. Ada Tapi bisa. keren ya BTR, Kenapa tuh? nggak masuk angin, Kenapa? pucuk dingin katanya. Pucuk dingin, Waduh. abang cool, abang cool. Cool banget ya Dingin kan. banget posisinya. Sejauh ini sih masih nomor 1 ya, tadi beda 8 poin sama Boom lagian ya. Mungkin masih bisa dikejar. Mhm. Tapi yang bawah-bawah nih, yang bawah-bawah. Sepanjang game makin bergulir kan berarti poinnya makin sulit dikejar bisa kita katakan. Iya. Ya. Tapi Warrior tadi tertakedown akhirnya ternyata nggak cukup zona atau nggak sampai zona 3, bahkan di zona kedua dia udah di take down oleh DPS karena memang lagi-lagi room yang baru banyak sekali penyesuaian, termasuk lebih sakitnya lagi DPS zona bahkan di awal-awal sekarang. Iya. Wah. Taran Farm dan Milta Iya. harusnya bisa lebih cepat untuk masuk dalam zona, tapi Kagendra sepertinya menyadari di bagian tengah cukup ramai. Mereka coba bermain di bagian pinggir tapi ternyata belum terlalu maksimal karena ada satu player ter-knockdown. Tapi kita berpindah ke close quarter combat. XOG dan Alter Ego Ares Fanatic sedang melakukan proning, menunggu ada momentum knockdown karena XOG. Tapi XOG satu tim yang memang dinilai sangat kuat untuk melakukan swiping dan clearing area dengan menggunakan bagi. Kali ini tertahan di bagian pinggir zona. Alter Ego fokusnya benar-benar tertuju untuk tim XOG Batosai kali ini. Iya. Wah, ini udah open smoke. Yakuza sorry. Fanatik lu lihat nih. Ini nih. Laki banget nih Fanatik nih. Kita lihat bisa nggak nih dapat eliminasi terhadap tim XOG, di mana Sat sudah perlahan maju melihat adanya satu orang yang sedang nge-front, turun lagi ke arah bawah hanya untuk memastikan keberadaan pasti pemain-pemain dari tim Alter Ego. Sudah mendapatkan info frag grenade akan dilemparkan 1, 2, dan 3. Frag grenade dilempar, meledak memang masih belum mengenai pemain-pemain dari tim Alter Ego. Lemparan frag grenade yang kedua hanya untuk mengusir saja agar pemain-pemain dari tim XOG bisa naik lebih dekat ke arah tim Alter Ego. Cuma kenapa tiba-tiba seperti ada shot call untuk cabut dari peperangan, disengage. Coba GPX buat nggak sih? distraksi. Bener. Hah? Ada GPX di bagian samping mereka tuh nembakin. Wah. Tim warna merah GPX bukan ya? Coba kita lihat nanti ya. Ya GPX. GPX betul, itu yang mengganggu dan akhirnya benar kata Rimo tadi ada shot call untuk XOG. Kita nggak bisa berlama-lama di titik ini. Ya, udah cabut. Bukan GPX, BTR. BTR BTR juga. ternyata. Aduh. Waduh. Ke kandang robot sekarang dari tim XOG. Satu tersungkur lemas memang, tapi saat masih bisa untuk di-revive. Smoke-nya di pop up dan Yuhai nembakin through the smoke ke arah tim XOG. Masih akan melakukan tembakan ke arah tim XOG. Sementara Swavel akan coba di-revive oleh satu rekannya. Yuhai berhasil untuk di-knockdown. Ini waktu untuk tim XOG sebenarnya, namun tidak terlihat adanya pergerakan ke arah tim BTR karena tim Alter Ego mengganggu XOG. Yap, yang menjadi masalah berikutnya 4 detik untuk menuju ke arah zona berikutnya. Crusher sepertinya ingin mencoba mengambil momentum ini, tapi satu orang bisakah berbuat banyak tabrakan? Tabrakan ternyata Yuhai tertabrak, tapi Crusher tidak bisa bergerak kemana-mana, dipunish langsung oleh Bigetron Red Villain. Tapi Nair kali ini tertembak juga dari Bigetron Red Villain, tidak ingin mengambil kebanyakan waktu lagi, langsung bergerak ke dalam zona. XOG justru dalam kerugian yang begitu maksimal, hanya menyisakan aduhai di bagian belakang. Benar-benar tidak bisa bergerak banyak kali ini masuk ke zona atau stage yang kelima. Aduh, padahal tadi tahu ada 2 orang yang kenok ya. Cuma ya itu dia tadi, nggak bisa disalahin juga kenapa mereka nggak bisa maju, karena mereka ditembakin sama Alter Ego. Dan sekarang dari tim BTR akan coba melakukan keras cepat di dalam rumah. Ada pemain-pemain dari tim Undercover. Ryzen sudah memegang senjatanya, akan menunggu waktu saja untuk masuk ke dalam sebuah bangunan. Coba untuk keluar flank dilakukan. Wow. Oh no, Ryzen tidak siap dengan senjata dan berhasil untuk ditumbangkan. Walaupun memang ada pertukaran knock, tapi Swavel ada di arah luar.
Yang berarti Swavel bisa ditembakin dengan sangat leluasa oleh pemain-pemain dari tim Juicy karena infonya sudah masuk. Sementara Okta nembakin satu pemain dari tim BTR, Liquid, yang menjadi targetnya. Namun harus aware sekeliling dan kayaknya tadi ada smoke yang di pop up sampai Okta ngeliat tuh ke arah tim GPX. Betul, jadi akhirnya bisa ada awareness ya ke arah play dari GPX itu sendiri. Tapi GPX kali ini kita tinggalkan karena Genesis Dogma melakukan fight dengan Morb 2 tumbang. Frenzy dan juga Smith Zai akan menjadi target block oleh Chang dan juga saat ini untuk Lizer Putra Pitoy maju ke arah bagian depan bersama dengan Chang 2-on-1 situation, tembakan dengan M4-nya dan juga S12K ternyata ada tembakan dari tempat lain. Close quarter combat, ada sebuah jump shot dari Lizer Putra Pitoy, UMP or S12K. Kita lihat siapa yang memenangkan fight kali ini. Ada sebuah jump shot lagi dan lagi, belum berhasil mendapatkan seorang Zai. Kita bagian M4, tembakan lagi tapi justru dari Lizer ternyata tembakan dari titik yang lain. Melakukan healing kah? Melakukan revive kah? Kita belum, masih ada upaya melakukan tembakan. Tidak berani masuk ke bagian dalam. Oh, nyangkut di atas dari sebuah bagi yang rusak. Belum ada knockdown lagi dan lagi. Healing dulu dari seorang Zai. Lizer juga seperti agak cukup bingungan. Revive kah terlebih dahulu, tapi first aid sudah digunakan. Healing sudah dilakukan oleh player dari Morb itu Zai. Maju ke arah bagian depan, menggantikan bagian UMP. Lihat damage yang sangat besar diberikan Lizer ke arah seorang Zai. Itu coba buat naik ke punggung satu pemainnya atau satu rekannya langsung masuk. Wah. Nah, akhirnya setelah kita menunggu lama, ternyata Lizer tidak sia-sia. What? Udahlah. Survival, the man, the myth, the legend. Satu player yang selalu diragukan yang dibilang beban buat Megatron. Kali ini carry the game sampai ke hashtag keempat, bahkan mendapatkan 2 eliminasi. Sumpah, tapi Swavel, lu tadi udah ngerusak cerita yang pengen gue bangun ya. Betul, lu udah mau buat Anti klimaks, cuy. Itu. Ya udahlah. Itulah Battle Udah nggak Royale. apa-apa. Memang surprise-nya itulah yang menjadi unique side untuk Battle Royale. Dan Alter Ego Ares setelah kita ragukan performanya terutama di hari ini, tidak ada maksimalisasi gameplay mereka, sekarang ada di top 4 dan masih punya 3 orang. Lagi-lagi Okta menjadi player pertama yang dipulangkan ke lobby. Aduh. Udah tinggal 45 aja nih. Swavel terpantau posisinya. Fnatic menembakkan peluru ke arah seorang Swavel, tapi Swavel masih bisa berlindung di balik sebuah smoke. Tim GPX masih ada. BTR apakah bisa? Sepertinya susah sih. Flyboy masih tersisa dari tim Kagendra Potato, berhasil untuk ditumbangkan Knock dan didapatkan langsung dieliminasi. Melihat ada pergerakan Rosemary, nice one, satu hit lagi, Rosemary-nya knockdown Flyboy. 2 pemain dari tim Alter Ego berhasil untuk ditumbangkan, tapi peluru dari tim GPX masih tidak terhentikan ke arah seorang Flyboy yang berlindung di balik sebuah jerami Eldoge. Tapi ada bagian dari bagian belakang. Leon mencari tempat itu, tapi Fnatic ini dia. Satu player bersinar di Alter Ego Ares berhasil menuntaskan misinya untuk menumbangkan Flyboy, tapi satu player untuk AE, satu player untuk BTR. Dan lihat betapa agresif, betapa banyak movement yang dibangun oleh GPX. Bahkan Yoru ke arah bagian depan. Tidak sebuah tabrakan close quarter terjadi antara 2 player yang berasal dari komunitas. Yoru tertembak cukup banyak, tapi Fnatic gagal karena ternyata S12 kayaknya sekarang yang berbicara banyak. Now Swavel versus everybody. Geng kapak melawan satu robot yang tersisa. Cleon mencari, tapi Cleon tidak berhasil untuk melakukan tabrakan. Swavel sepertinya belum terdeteksi ada di lokasi mana kali ini. Belum, masih keliling-keliling, kelihatan dari seorang Yoru langsung dieksekusi dengan sangat manis sekali. WWCD berhasil diamankan oleh tim GPX.